Godaan setan itu lemah. Yang dahsyat itu adalah hawa nafsu kita. Disinilah setan berkomunikasi. Setan hanya nyentil sedikit hawa nafsu kita yang ammarah bisu, yang menjadikan orang punya ego, sombongan, itu kan dari dirinya. Setan sudah hengkang, setan sudah nggak ada. Tapi memang kata kita sudah jelek. Makanya kami ingatkan, kita itu anaknya Nabi Adam. Kenapa niru iblis? Niru, bukan kita itu dipengaruhi oleh setan. Setan menggoda, iya. Dan menggodanya setan membisikkan, tidak mengancam pakai pisau, kau zina, kau nggak ada, membisikkan saja. Dan bisikan setan itu dengar oleh hawa nafsu kita. Sederhana sebetulnya urusan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, pergi hengkang, tapi hawa nafsu kita dalam diri kita. Sehingga musuh di dalam diri kita ini lebih susah. Sehingga jihad yang paling besar memerangi hawa nafsu. Dan dimulai dari yang kami sampaikan. Betul, yang bertanya sudah hebat. Ada orang hebat mengakui saya orang seperti itu. Yang repot nggak sadar. Dirinya itu yang paling nggak benar tapi nggak sadar-sadar. Repot ini. Orang paling salah adalah salah tidak merasa bersalah. Anda ngomong sudah pertama sudah benar. Itu adalah kayaknya saya yang paling ditempeleng tadi itu. Ya itu orang belajar tuh ya begitu. Anda benar sudah. Anda sudah oke. Nah, kemudian seperti itu. Kemudian tentang caci maki. Dari luar saja bisa mempengaruhi kita loh ya, caci maki. Nggak ada urusan dengan apa-apa dengan kita, apalagi dari orang tua kita. Menjadi kebiasaan, sehingga orang menjadi meremehkan caci maki, sehingga dianggap caci maki itu tidak biasa. Apalagi caci maki anggap sebuah kebaikan. Nggak ada perlunya. Al muslim laisa bisabab wala la'an wala sattam. Seorang muslim mukmin itu dia mencaci, tidak biasa mencaci dan mengolok. Anggap saja Anda tahu Fir'aun kan? Seperti itu. Kalau sepanjang hidup kita tidak mencaci Fir'aun, nggak dosa loh kita. Ngapain kita masih mencaci saudara kita? Coba Anda sepanjang hidup Anda tidak pernah mencaci Fir'aun dan Abu Jahal, tidak dosa. Sebab lesan kotor itu biasakan jelekin. Nggak ada perlunya. Kami mulai dari awal kami mengadakan pengajian, kami berusaha tidak mencaci. Itu saja ada orang sakit hati. Bagaimana kalau saya biasakan caci maki? Amar ma'ruf munkar ada babnya, tapi caci maki tidak. Mulai kapan caci maki mengambil hatinya seorang muslim mukmin? Mulai kapan caci maki menjadikan orang tersentuh hatinya? Menegakkan kebenaran iya. Kalau saya mengatakan ini hak, ini tidak boleh, itu haram iya, tapi saya tidak mencaci pelakunya kok. Makanya kalau orang bertanya kepada kami tidak fokus kepada orang, permasalahan seseorang, tidak. Saya tidak punya urusan dengan dia. Bisa saja sebelum ditanyakan dia sudah tobat kok. Ngapain saya masih mencaci dia? Tapi permasalahan perlu saya angkat dalam bentuk jawaban. Ini loh. Dan jawaban ini akan berlaku sampai akhir zaman. Itu biasanya kami sampaikan. Bukan urusan si A, si B, si C. Makanya kami tidak mau menyebut nama. Karena apa? Kalau nama bisa jadi dia sudah tobat di esok hari. Tapi permasalahan ada orang gini, nggak usah pakai nama deh. Gimana? Dia nggak bener, itu salah, harus berbenah, itu wajar. Tapi kalau mencaci tidak. Betul. Sekarang hari ini Ustadz belajar caci maki, Ustadz caci maki ini, masya Allah. Pastikan Anda tidak berguru dengan mereka. Apalagi yang dia punya posisi yang Anda anggap mengagumkan, nular, action, caci maki, olo-oloan, Anda rugi sendiri. Nabi tidak senang dengan umat yang caci maki. Nabi sudah memastikan bukan satam, wala la'an, wala sabdab. Orang mukmin sejati tidak biasa dengan caci maki dan ol-olan. Kemudian bagaimana ustaz yang mencaci maki? Ya sudah, sudahlah, Anda jangan tiru, tidak usah mencaci juga. Insya Allah dia dengar ini juga berubah, gitu saja. Kadang-kadang kita ini juga mencaci dengan cara halus. Ustaz kok nyaci maki? Saya sudah mencaci maki lagi sekarang. Repot ini. Jadi memang kita perlu kesadaran penuh bahwasanya itu bukan hal yang baik. Insya Allah kita mulai dari diri kita. Kalau Anda melihat satu media orang mencaci dengan kebencian, Anda tidak boleh mendengar. Karena apa? Apalagi sudah Anda anggap mengagumkan, Anda akan ke bawah. Apapun bentuknya. Sekarang ada adu domba, ulama dengan ulama diandu, kiai, ustadz, mencaci maki, tidak ada perlunya. Anda dengar saja. Kalau ada orang memberitakan pada kami tentang kejelekan seseorang, saya tidak senang. Berarti kamu mengajarkan saya, anggap saja kami dengan Prof. Saudara baik. Kalau ada orang cerita tentang kejelekan beliau, kamu kurang ajar, mengadu saya dengan dia ya. Harus gitu dong. Jangan gampang terpengaruh. Yang benar, kok malah bunuh. Dari mana kamu dengar? Wah bodoh. Ente mau ngadu domba saya, nggak bisa dong. Jangan diadu. Orang hebat tidak bisa diadu domba. Dan orang hebat tidak pernah ngadu domba. Orang mengadu domba, orang kerdil, dia nggak punya kawan, maka menjadikan orang lain kawannya, tapi nggak bisa jadi kawannya. Pengadu domba orang kerdil.
Caci maki adalah orang rendah, bukan pendidikan dari Nabi SAW. Oke, ini penjawaban sebetulnya ini ya. Di luar saja mempengaruhi, apalagi di dalam rumah, ibunya, bapaknya, aduh kacau.